Halo, assalamualaikum. Apa kabar untuk hari ini, teman-teman? Salam sejahtera untuk semuanya, ya. Seperti biasa, kita ucapkan dulu terima kasih kepada Tuhanmu, karena di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbagi inspirasi kepada kalian. Yuk, kita dengarkan dulu intro dari saya. Selamat datang di hari yang indah. Selamat datang di hari yang penuh berkah. Selamat datang di hari yang penuh kasih dan sayang. Selamat datang rezeki yang berlimpah. Selamat datang keberuntungan. Selamat datang kesuksesan. Terima kasih untuk hari yang indah. Ini cerita saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, bagi siapapun untuk kalian yang baru melihat atau mendengarkan video atau audio saya ini, yang belum berkenalan, yuk kita berkenalan dulu dengan saya yang akan menjadi sahabat baik kamu, lebih tepatnya sahabat virtual kamu, ya. Sekarang silahkan tulis nama kalian dulu di komentar ya, ada dengan siapa dan dari mana saja. Ayo, sudah? Nah, sekarang jangan lupa ya untuk di-subscribe juga teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk dinyalakan juga tombol loncengnya ya, supaya kalau misalkan saya sedang membagikan video terbaru saya, akan ada pemberitahuan kepada teman-teman semuanya, oke? Perkenalkan, ada saya kembali, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, saya asli Garut teman-teman, tapi saya tinggal di Sumedang, Kecamatan Cimanggung. Lebih tepatnya berseberangan dengan Bandung atau Ranca Ekek. Saya juga kadang bingung teman-teman, kalau ada yang nanya nih sebenarnya Sumedang atau Bandung. Ya sama lah, orang tinggal nyebrang doang. Jalan kaki juga deket gitu kan ya. Kira-kira ada nggak nih kita satu kota? Salam kenal ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk kalian. Di video saya ini tuh kebanyakan praktek teman-teman, jadi jangan aneh ya. Tapi kalau misalkan kalian ada kemauan nih, kalian bisa coba dan rasakan hasilnya. Kalau memang benar berhasil, kalian boleh langsung balik lagi dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, yang baru gabung untuk kalian boleh dilihat-lihat dulu atau disimak dulu video saya yang sudah saya share di beranda. Lihat dulu judulnya dan dengarkan video saya. Siapa tahu ada yang relate dengan kehidupan kamu ya. Mudah-mudahan video yang saya persembahkan dapat membantu dan menolong kalian dengan cara praktek secara logis pastinya ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas apa nih? Hari ini di hari yang indah dan di hari yang secara ini, kita akan membahas sebuah topik yang kayaknya nyambung banget dengan orang-orang yang selalu mendambakan hari Sabtu, alias malam minggu. Kali ini kita akan membahas apa teman-teman? Kita akan membahas seperti judul yang ada di depan video saya. Kenapa orang bisa selingkuh? Waduh, ini topiknya sangat dalam, dahsyat, dan berlian ya. Jadi bagi kamu yang menonton video saya, tolong tonton sampai habis. Jangan di skip ya, karena bisa jadi ini akan berguna banget buat kamu. Oke? Oke teman-teman, sekarang langsung aja. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Saya pengen tahu dulu pendapat kamu. Dan ini penting banget ya. Saya pengen nanya, menurut kamu, kenapa orang itu bisa selingkuh? Coba tebak. Kamu tulis dulu di bagian komentar, nanti saya baca. Menurut kamu, kenapa sih orang itu kok bisa melakukan selingkuh? Apa yang ada di pikiran kamu kalau saya menanya pertanyaan itu? Selama ini menurut kamu, apa sih jawaban kenapa orang itu bisa selingkuh? Coba, aku pengen tahu. Jadi sekarang kalau misalnya kamu, saya tanya, kenapa orang selingkuh? Rata-rata kamu akan berkata
Kalau nggak pasangannya bosan, pasti gara-gara maaf, karena pasangannya udah jelek. Aduh, saya mau nanya nih, kalian itu pernah nggak sih diselingkuhin? Coba, saya pengen jujur di hari ini. Saya pengen kamu jujur, dan saya pengen kamu jujur curhat saja sama saya. Pernah atau tidak kamu diselingkuhi? Coba nih, jawab di kolom komentar ya. Jadi sepertinya kayaknya kalian rata-rata pasti pernah diselingkuhi. Dan kalau kalian pernah diselingkuhi, berarti kamu merasa bahwa orang yang menyelingkuhi tadi, dia menyelingkuhi kamu karena kamu membosankan. Benar atau tidak? Pernah nggak sih kamu di dalam benak kepala kamu gitu ya, kamu berkata bahwa saya itu diselingkuhi karena saya itu membosankan bagi dia, atau saya jelek bagi dia. Pernah nggak kalian berkata seperti itu dalam hati ketika dulu diselingkuhi? Pernah nggak berkata seperti itu? Oke, sekarang teman-teman, kalau benar-benar kamu menganggap bahwa perselingkuhan itu terjadi karena alasan bosan atau jenuh, sekarang saya ingin mengajari kamu untuk berpikir pakai logika ya. Kita berpikir logis seumur hidup kamu. Pernah nggak sih kamu tidak bosan terhadap suatu hal? Saya ulangi lagi, seumur hidup ya. Ini bukan soal cinta doang. Coba kamu pikirin seumur hidup kamu deh. Seumur hidup kamu, pernah gak sih kamu tidak bosan dalam hidup akan suatu hal? Saya ulangi lagi, seumur hidup ya. Ini bukan soal cinta doang. Coba kamu pikirin seumur hidup kamu deh. Seumur hidup kamu, pernah gak sih kamu tidak bosan dalam hidup akan suatu hal? Kayaknya kalau kita jawab jujur ya, gak pernah, betul? Apapun yang kita punya, pasti di titik itu kita pernah bosan. Contoh nih, handphone yang kamu pegang buat nonton video saya tanya, itu handphone udah berapa lama? Oke, sekarang ingat-ingat lagi deh. Ketika dulu waktu pertama kamu beli handphone ini, atau mungkin pertama kali kamu baru memegang handphone ini, entah dikasih atau beli, coba pikir-pikir deh. Bukannya kamu antusias banget memegang ini handphone, ya kan? Kamu baru beli handphone, baru dikasih handphone, rasanya antusias banget. Betul. Betul nggak? Ya kan? Tapi entah kenapa, berbulan-bulan kemudian, bahkan bertahun-tahun kemudian, kayaknya antusias memegang handphone ini nggak seantusias ketika baru beli atau baru dapat dulu. Betul nggak? Ya kan? Nah, berarti sehebat-hebatnya kamu menyukai sesuatu, ini penting, dengerin. Sehebat-hebatnya kamu menyukai sesuatu, berarti kebosanan itu pasti akan datang. Benar atau tidak? Kita melihat pengalaman hidup kita sendirilah. Kita nggak usah main teori di sini. Kita lihat hidup kita sendiri ke belakang selama ini. Bagaimana? Betul nggak? Ya kan? Kamu punya apa? Komputer paling canggih, begitu punya, beberapa tahun kemudian kayaknya gak seantusias dulu ketika kamu baru beli komputer itu. Ketika baru beli motor, mobil, betul nggak? Nah, iya kan? Nah, berarti kalau begitu, gak akan pernah manusia itu terbebas dari kebosanan. Coba, ulangi bersama saya. Ini penting banget ya. Tidak akan pernah manusia terbebas dari kebosanan. Berarti dengerin baik-baik. Kalau begitu emang bener ya, alasan orang selingkuh itu gara-gara bosan doang? Yakin? Jawabannya bukan, teman-teman. Perselingkuhan itu bukan karena bosan, bukan karena jenuh, tapi karena orang tersebut bermasalah. Saya ulangi ya. Orang berselingkuh itu bukan karena bosan, bukan karena jenuh, ataupun karena pasangannya jelek, bukan. Tapi karena orang tersebut bermasalah. Nah, siapa yang bermasalah, Mbak? Apakah saya yang diselingkuhi? Bukan kamu. Orang yang bermasalah itu justru yang menyelingkuhi. Pelakunya itu yang bermasalah. Teman-teman, saya udah sering mendengarkan curhatan dari orang-orang ya. Saya juga udah sering ngobrol
sama orang-orang yang mereka punya masalah, dan kamu tahu nggak? Semua orang yang jadi pelaku selingkuh itu punya masa lalu di masa kecilnya. Pasti ada kaitannya juga dengan perselingkuhan. Saya ulangi, orang yang suka selingkuh di masa kecilnya pasti pernah punya mengalami kekecewaan terhadap orang tua yang bisa jadi, mohon maaf, tidak setia atau cenderung keras kepada istri atau suaminya, yang mana itu adalah ibu atau bapak kalian. Jadi orang tua itu yang membentuk anak menjadi seperti itu. Jadi bahasa gampangnya Mbak, perselingkuhan itu adalah orang yang sakit jiwa. Iya, jiwa dia sakit karena dibentuk dari masa lalu yang salah. Kemarin saya baru mendengarkan curhat teman-teman. Ini saya cerita dulu ya. Ada orang yang curhat, dia bingung kenapa dirinya itu selingkuh terus. Dia selingkuh kiri, selingkuh kanan gitu ya. Ternyata setelah saya minta dia cerita masa lalunya teman-teman. Masa lalunya ketika dia masih kecil, masih balita ya, by the way, dari umur 1 tahun sampai 5 tahun, dia melihat bahwa bapaknya itu, maaf ya, selingkuh di depan mata dia terhadap perempuan lain. Bayangin, kamu masih balita, bapaknya selingkuh dengan wanita lain di depan mata kamu, dan kamu pun tidak ngerti apa-apa pada waktu itu, bingung. Tapi kamu tahu bapak kamu dengan wanita lain, atau yang paling sering terjadi ini, dengerin. Orang itu banyak yang selingkuh karena di masa kecilnya dia kecewa dengan orang tuanya yang selalu bertengkar di depan matanya. Inilah, makanya wahai para orang tua yang menonton video saya, atau mungkin kamu nih calon orang tua yang menonton video saya kali ini, saya minta tolong ya. Anak itu akan merekam apa yang kalian lakukan, dan apa yang dia rekam teman-teman, itu yang akan membentuk karakter itu di usia 10 sampai 20 tahun ke depan. Sekarang pertanyaannya, kamu pilih mau anak menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang keliru? Kalau mau menjadi anak yang baik, anakmu, ayo dong, kalau kamu lagi berantem, ngumpet aja deh, nggak usah di depan mata mereka gitu ya. Kalau pengen selingkuh, tahan dulu deh, karena anakmu nanti yang menjadi korban, oke? Nah, sekarang gini Mbak, saya pernah diselingkuhin, saya pernah sakit hati Mbak, saya dendam, saya pengen marah, saya pengen gebuk tuh orang yang selingkuhin saya. Boleh nggak sih Mbak, saya marah sama orang yang menyelingkuhi saya Mbak? Saya tuh pengen balas dendam loh Mbak, sama dia. Saya itu nggak suka sama perilaku orang yang menyelingkuhi saya gitu Mbak. Boleh nggak sih Mbak, saya itu bales? Coba deh, saya pengen tanya sama kalian. Tolong tulis di komentar, boleh nggak sih, berhak nggak sih kita membalas dendam orang yang menyelingkuhi kita? Boleh nggak? Udah, jujur aja deh. Kita nggak usah main benar atau salah di sini. Apapun jawaban kamu, saya jawab benar semuanya. Boleh ya? Boleh ya kita dendam untuk membalas dendam si peselingkuh tadi? Oke, sekarang saya tanya nih. Emang kamu bisa mengatakan biarin aja ketika kamu baru tahu pasanganmu selingkuh? Coba inget-inget lagi. Ayo inget-inget, baru ketahuan pasanganmu selingkuh nih, jebret, depan mata kalian. Bisakah kamu mengatakan, ah biarin saja? Ayo. Nah, kalau misalnya kamu menjawab dengan jujur, pasti dalam hati kamu akan berkata, sebenarnya saya jujur Mbak, saya tuh pengen bales sih sebenarnya Mbak. Cuman saya tahu ajaran agama tuh gak ngebolehin saya. Di video ini juga katanya nggak ada gunanya juga ya kita balas dendam. Jadi saya ya udah deh, saya nggak usah balas Mbak. Tapi dalam hati saya sebenarnya pengen balas sih, sebenarnya pengen sih Mbak kalau jujur loh ya. Tapi ya saya tahu itu nggak bagus, makanya saya nggak balas itu. Itu kan sebenarnya jawaban kamu, iya kan? Nah sekarang teman-teman saya punya obatnya nih.
yang membuat kamu, terutama kamu yang baru tadi diselingkuhin ya, saya turut berduka cita dulu. Tapi saya punya obat buat kamu. Obatnya sederhana, teman-teman. Orang yang menyelingkuhi kita, dia itu adalah orang yang sebenarnya punya luka batin di masa lalunya itu. Luka batinnya yang dihasilkan dari kekecewaan yang teramat berat. Saya ulangi, kekecewaan yang teramat berat terhadap orang tuanya sendiri di masa lalu. Sekarang kalau kita menjadi korban dari perselingkuhan, rasanya kita ngerasa diri kita apa? Gak berharga, lemah, cupu, gitu ya. Kayaknya jelek lah, gendut lah, kurus lah, hitam lah, atau apalah gitu ya. Tapi teman-teman, justru kalau kita diselingkuhin ya, tidak sesial orang tadi yang menyelingkuhi kita. Orang yang menyelingkuhi kita, teman-teman, dia itu kasihan. Dia itu punya luka batin yang belum bisa disembuhkan. Kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya, kamu seandainya pengen kepo dikit gitu ya. Bolehlah kamu lihat history dari orang yang menyelingkuhi kamu. Kamu lihat sejarahnya. Bagaimana kehidupan dia di masa lalu. Benar nggak tebakan saya? Bahwa keluarganya itu, maaf, pasti berantakan. Maaf banget ya. Keluarga sendirinya pun pasti berantakan itu orang. Karena keluarganya berantakan, keluarganya tidak bisa memberikan dia sebuah kehangatan, cinta yang dia butuhkan. Akhirnya dia menjadi pribadi yang haus cinta. Nah, ini dengerin baik-baik. Orang yang selingkuh terus itu pada dasarnya karena dia haus cinta. Saya ulangin, dengerin. Orang yang selingkuh terus itu pada dasarnya adalah karena dia haus cinta. Kenapa dia bisa haus cinta, teman-teman? Karena dia tidak mendapatkan cinta yang cukup dari orang tuanya sendiri sewaktu kecil. Coba, bagi kamu yang mungkin pelaku selingkuh, gak usah ngaku, gak apa-apalah. Kamu pelaku selingkuh nonton video saya. Benar gak sih tebakan saya bahwa kamu itu sebenarnya merindukan cinta dari papi maminya ya? Kamu sebenarnya membutuhkan kasih sayang dari bapak ibu, tapi entah kenapa kok mereka gak ngertiin gitu loh. Entah kenapa kok mereka kayaknya berusaha supaya kamu tuh bisa mandiri, mengatasi dunia yang begitu berat ini sendirian. Sementara kamu itu butuh mereka, tapi mereka tuh gak ada buat kamu. Mungkin mereka hadir, tapi kehadiran mereka tidak bisa membuat kamu merasa bahwa saya ini anak mereka dan saya dicintai. Betul nggak? Betul nggak? Kalau memang benar, sabar ya. Saya juga pernah ngobatin orang kayak kamu, dimana kamu mungkin sebenarnya tahu selingkuh itu salah, tapi kamu nggak bisa berhenti. Kamu tahu bahwa menyakiti orang itu keliru, tapi kamu nggak bisa ngerem. Kayaknya ada dorongan dari diri saya yang membuat saya tuh kayaknya nggak bisa setia, Mbak. Teman-teman, kalau ada orang yang menyelingkuhi kita, kita langsung doain aja ya. Kita itu harus memaafkan orang yang menyakiti kalian, termasuk orang yang menyelingkuhi kalian. Kenapa? Saya bilang harus mendoakan mereka. Karena mereka itu butuh doa kamu. Bukan supaya kamu cepat move on doang, tapi karena mereka itu butuh doa kamu. Masa lalu mereka tuh gak seindah kamu. Keluarga mereka itu gak bisa memberikan kasih sayang seperti keluarga kamu. Jadi ketika kamu melihat mereka ada yang jahat denganmu, apalagi nyelingkuhin kamu, udah sakit memang. Kalau mau nangis, nangis aja ya. Marah, tinggal marah aja. Tapi doakan, karena doamu itu yang akan merubah dia seizin Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan dia bisa pulih dari luka batinnya dan akan berhenti selingkuhnya ya teman-teman. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita kalau enaknya di video saya ini nggak ada benar salahnya ya. Semua saya anggap kalian semua itu sama lah ya. Mau kalian itu melakukan kekeliruan apapun, kita semua bersahabat, oke? Jadi nggak ada yang menghakimi. Nah,
Jadi sampai sini kalian udah sadar ya, bahwa ternyata orang yang selingkuh itu kenapa? Jadi bukan karena bosan, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ini yang paling sering terjadi nih. Coba, kamu diselingkuhin, pasti langkah pertamanya apa? Oh, saya jelek mbak, saya tuh gak bisa memuaskan dia. Saya itu tidak bisa menjadi orang yang terbaik buat dia mbak. Makanya saya diselingkuhi, bener kan? Coba kamu inget-inget, ketika pertama kali kamu diselingkuhin, pastinya nyalihin diri sendiri mulu, ya enggak? Ayo, jujur. Katakan saya di bagian komentar, siapa di antara kamu yang pernah menyalahkan diri sendiri, bahkan sampai terlalu jauh nyalah-nyalahinnya ketika kamu diselingkuhin. Katakan saya pernah. Kalau ada yang nangis, berarti apa yang saya katakan itu benar ya, bahwa diri kamu itu sebenarnya cuma haus cinta. Tapi sayangnya tidak ada yang mengerti kayaknya. Cuma baru saya aja nih yang mengerti kamu. Jadinya kamu merasa tersentuh jiwanya, ya. Oke. Haha, kalau ada yang mau nanya, Mbak, bukannya selingkuh itu terjadi gara-gara ada rasa cinta? Teman-teman, dengerin ya. Orang itu sekarang suka keliru membedakan antara cinta yang betul dan cinta yang sebenarnya bukan cinta. Teman-teman, cinta itu bukan perasaan yang menggebu-gebu dalam hati, bukan. Tapi cinta itu adalah kerelaan. Saya ulangi ya, cinta itu adalah kerelaan. Sekarang saya tanya sama kamu, cinta nggak sama orang tua kamu? Coba jawab. Kamu cinta nggak sama orang tua kamu? Cinta ya. Sekarang pernah nggak sih, maaf ya, kamu inget-inget lagi orang tua kamu berperilaku atau bertingkah yang nyebelin? Pernah nggak? Bikin kamu tuh jadi emosi ya, marah. Pernah ya? Sekarang coba senyebelin-nyebelinnya orang tua, apakah kamu akan pergi dari mereka untuk selamanya? Hanya karena mereka mungkin tingkah lakunya nyebelin lah, ngeselin lah, bikin kamu sedih lah, bikin kamu marah. Apakah kamu akan pergi lama dari mereka? Enggak. Sekabur-kaburnya kamu dari rumah, suatu saat pasti kamu kangen pengen balik. Kenapa? Karena itulah cinta. Kamu rela berada di sampingnya, kamu rela untuk berkorban kepadanya, untuk mengurusnya tanpa ada syarat apapun. Jadi bukan perasaan menggebu-gebu dalam hati, tapi karena kamu tuh ya gimana ya, bayangin aja orang tua deh, perasaan yang muncul di dalam dada kamu ketika kamu membayangkan orang tua. Nah, itu cinta. Ketika kamu punya kucing atau punya anjing, ada yang punya ikan, coba pikirin. Setiap hari kamu ngasih makan mereka. Pagi-pagi mungkin mata kamu masih kreyep-kreyep. Kamu ngasih mereka makan, terus kamu belai-belai mereka. Kamu kalau mereka sakit, kamu bawa dia ke rumah sakit, kamu nangis. Nah, itu cinta. Apa cinta itu menggebu-gebu? Tidak. Tapi indah kan? Indah nggak? Indah. Nah, itu cinta. Jadi kalau misal apakah karena selingkuh itu karena nggak ada cinta, Mbak? Bukan. Cinta itu akan selalu ada. Tapi masalahnya orang itu sehat apa enggak jiwanya. Kalau dia jiwanya sehat, dia nggak akan selingkuh. Tapi kalau jiwanya nggak sehat ya mohon maaf ketika perasaan yang katanya cinta itu hilang, dia akan mencari yang baru. Tapi itu bukan karena dia jelek pasangannya, bukan. Karena pasangannya itu tidak berarti. Tapi karena orang tersebut yang bermasalah, penyakit batin. Wah, jelas ya? Jelas nggak nih teman-teman? Wah, menarik nih pembahasan kita kali ini ya. Jadi buat kalian yang menonton video saya kali ini udah tahulah bahwa ternyata selama itu banyak yang keliru di pikiran kamu tentang cinta ya. Gimana? Ada pencerahan yang kamu rasakan? Atau mungkin di hari-hari kemarin kamu nonton video-video saya yang lain? Ada pencerahan ya bagaimana perasaannya sudah lebih terbuka pikirannya?
Nah, oke, sekarang ada yang nanya nih solusinya, Mbak. Kalau begitu solusinya bagaimana, Mbak? Kalau misalnya kamu sebagai orang yang diselingkuhin dulu deh ya. Kita di bagian akhir dikasih solusinya. Kalau kamu diselingkuhin, solusinya gimana? Apa nih? Terutama subscriber lama nih. Tolong bantu adik-adikmu subscriber baru bagaimana cara menghadapi orang yang sudah ketahuan selingkuh. Ayo, kasih tahu. Kasih tahu di bagian komentar. Kita harus ngapain? Ayo, harus ngapain coba. Jadi solusinya gimana? Jawabannya benar. Kalau kamu diselingkuhi, tinggalkan. Jangan kasih kesempatan kedua. Saya ulangi ya. Kalau kamu diselingkuhin, baik ketika masa pacaran, masa penjajakan, apalagi sudah menikah, saya sebagai sahabat kamu ngasih saran nih. Apakah kamu mau ngikutin atau enggak? Saran saya, jangan kasih kesempatan kedua. Kenapa? Karena orang sekali selingkuh akan selingkuh terus sebelum dia kepentok dan sadar sendiri. Coba, kamu pernah nggak punya pengalaman ngasih kesempatan kedua buat orang yang menyelingkuhi kamu? Apakah dia berubah? Oh, tidak. Saya jamin pasti dia akan selingkuh lagi dan lagi. Karena itu adalah penyakit, betul. Penyakit jiwa. Jadi solusinya gimana? Tinggalkan, oke? Oke, jelas ya? Oke, nah sekarang bagaimana kalau kamu adalah tersangkanya? Wah, kalau tadi kamu diselingkuhin tapi sekarang kamu tersangkanya nih. Mbak, saya sebagai pelaku sih, Mbak maaf nih ya. Saya sebagai tersangka tukang selingkuh nih, Mbak. Gimana caranya mengobati saya, Mbak? Saya pengen berhenti. Pertama, kamu jangan menjalin hubungan asmara dulu dengan siapapun. Nomor satu, sebelum kamu memutuskan menjalin asmara dengan siapapun, sembuhkan dulu luka batinmu. Caranya bagaimana? Sekarang kamu doakan bapak ibu kamu dengan doa terindah kamu. Katakan dalam setiap doa kamu, saya maafkan mereka. Saya mencintai bapak, saya mencintai ibu. I love you bapak, I love you ibu. Isi doa gimana? Saya ulangin ya. Saya mencintai bapak saya mencintai ibu saya. I love you bapak, I love you ibu. Terus ulangi sampai kamu nanti berdoa, menangis, menangis, menangis. Di saat itu sudah kamu keluarin air matanya. Kamu coba deh, perbaiki hidup kamu, perbaiki hubungan hidup kamu dengan ibu, dengan bapak. Coba, walaupun susah, nanti ketika kamu sudah bisa lebih damai, hubungan kamu, hubungan kasih kamu dengan bapak ibu, biasanya kamu sendiri pun akan males untuk selingkuh. Itu ada korelasinya ya, itu dulu. Jadi buat saya, kamu sebagai orang yang tersangka, berhenti dulu menjalin asmara ya. Lakukan apa yang saya katakan tadi. Sampai kamu udah merasa saya sudah memaafkan seikhlas-ikhlasnya apa yang terjadi di masa lalu, baru berusaha membangun asmara lagi. Itu dulu ya. Jadi teman-teman, memang sekali lagi perselingkuhan itu adalah sebuah penyakit batin, penyakit jiwa. Dan semoga kalian semua ini yang nonton, kalian terbebas dari virus perselingkuhan. Amin. Orang baik apakah tidak menjamin untuk tidak selingkuh? Enggak. Orang baik itu bisa selingkuh. Saya ulangin ya. Orang baik itu bisa selingkuh. Karena orang baik itu belum tentu, maaf ya, dia nggak punya luka batin. Dia baik sama orang, tapi ada luka batin di masa lalunya. Kalau ada luka batin dan dia belum sembuh, di alam bawah sadarnya akan membuka diri untuk selingkuh. Karena luka batin itu kan mempengaruhi alam bawah sadar, teman-teman. Dan alam bawah sadar itu nggak bisa mudah dengan disembuhkan ya. Harus ada prosesnya. Tadi saya bilang ya. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak, apakah orang baik itu bisa selingkuh? Bisa ya. Jawabannya bisa banget. Jadi kalau mau aman nih, saya saranin buat kamu yang cari pasangan mau aman, balik deh ke filosofi orang zaman dulu.
Perhatikan bibit bebet bobot. Saya ulangi. Perhatikan bibit bebet bobot. Lihat, dia dari keluarga seperti apa. Bagaimana keluarganya dan kamu lihat. Kalau keluarganya baik-baik aja, dia juga dekat dengan sama keluarganya. Dan keluarganya pun benar-benar mengajarkan nilai yang bagus kepada anak-anaknya. Nah, kamu ambil deh tuh sebagai calon suami. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, pikir-pikir ulang ya. Itu sih cara praktisnya yang saya pakai selama ini. Dan alhamdulillah itu bisa menolong orang dan siapa tahu kamu juga bisa saya tolong ya. Oke, teman-teman, jelas ya? Tapi kalau misalkan kalian kuat sih nggak apa-apa ya, karena mental seseorang itu berbeda-beda. Kalau misalkan kalian kuat untuk menghadapi orang yang tukang selingkuh, ya yowes lah, lanjutin aja. Mudah-mudahan dengan seiringnya waktu, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti akan mungkin-mungkin aja ya. Doakan yang terbaik aja. Jadi saya juga di sini tidak memaksa kalian untuk melepaskan seseorang yang pernah menyelingkuhi kalian. Tapi saran saya kalau misalkan baru pacaran mending tinggalin aja ya. Tapi kalau misalkan udah berumah tangga kan itu beda cerita. Pasti akan lebih berat ke anak ya. Makanya saya nyuruh kalian untuk berdoa aja dan serahkan aja sama Tuhan ya. Bismillah aja, tidak ada yang tidak mungkin karena sesuatu yang sangat sulit pun jika memang Tuhan sudah mengizinkan orang itu sembuh, pasti akan sembuh dengan keajaibannya. Oke, sekian dulu pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, jika kalian suka dengan video saya ini, seperti biasa, klik jempol ke atasnya dulu. Udah? Oke, terima kasih. Dan jangan lupa share ke teman-teman terdekat kalian dan share sebanyak-banyaknya supaya kalian dapat pahala dan berkahnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe juga ya. Yang belum subscribe, coba di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalau misalkan saya nih update video terbaru, kalian bisa tahu ya, ada pemberitahuan pastinya ke handphone kalian. Oke, terima kasih. Ada saya kembali, Siti Nurdianti. Tetap semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.